Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 26 Mei, Santo Filipus Neri, pengaku iman. Riwayat hidup Filipus Neri ini menggembirakan karena sifat dan kepribadiannya yang menarik. Vivo Buono, yang berarti Vivo yang baik, adalah nama panggilan Filipus semasa kecilnya. Ia lahir di Florence dari sebuah keluarga notaris. Ia mendapat pendidikan yang baik terutama dalam sastra Latin. Pada tahun 1534, ia tiba di Roma. Ia bermaksud melanjutkan perjalanannya ke India, tetapi Allah memilihnya menjadi rasul di kota abadi itu. Filipus yang pada saat itu masih berstatus awam memberikan pengajaran kepada beberapa orang anak untuk memperoleh sedikit biaya hidup. Karyanya ini membuat banyak orang mengenal dia terutama di kalangan para pemuda. Banyak pemuda diundangnya ke rumahnya. Di sana mereka berdiskusi, menyanyi, berdoa, dan kadang-kadang berlatih pidato singkat mengenai sesuatu pokok masalah tertentu. Pada mulanya tidak terlintas keinginan untuk membentuk suatu perkumpulan tetap. Tetapi kemudian mereka berkeputusan untuk membentuk suatu perkumpulan di bawah perlindungan suci Bunda Maria. Mereka hidup bersama dalam satu rumah tanpa mengikrarkan kaul-kaul. Setelah Filipus Neri ditabiskan menjadi imam pada tahun 1551, perkumpulan ini berkembang meluas ke seluruh Roma. Filipus terus meningkatkan pelayanan kepada pemuda-pemuda itu. Kini ia menuntut agar para muridnya benar-benar menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Ia tidak mengharapkan banyak dari para muridnya, kecuali kerendahan hatinya kepada Tuhan saja. Meskipun demikian perkumpulannya tidak terlalu keras. Filipus Neri bukanlah seorang pemulih ketertiban, bukan juga seorang teolog kenamaan atau seorang politikus. Ia, orang biasa, tetapi hidupnya merupakan rentetan mukjizat yang tidak henti-hentinya. Tidaklah jarang ia mengalami ekstase. Ia dapat membaca suasana batin orang lain dan mengenal rahasia-rahasia pribadi orang. Ia dapat meramalkan masa depan seseorang dan apa yang akan terjadi atas dirinya. Untuk menyembuhkan orang dari sakitnya, cukuplah ia menyentuh orang itu. Demikian juga semua orang yang gelisah dan susah hatinya karena berbagai masalah. Beliau tetap riang gembira, jujur, ramah kepada setiap orang. Ia memberi semangat dan harapan kepada orang-orang di sekelilingnya dengan kepercayaan, cinta kasih dan kegembiraannya, sehingga banyak orang terhibur karenanya. Setiap hari di tempat pengakuannya dikerumuni oleh orang banyak. Bahkan kardinal-kardinal pun datang meminta nasihat dan bimbingan. Ia dijuluki pelopor anti-reformasi. Pada tanggal 26 Mei tahun 1595 Filipus Neri meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Ia dihormati gereja sebagai Rasul Kota Roma. Santa Mariana dari Quito, pengaku iman. Mariana de Paredes y Flores yang dijuluki Bunga Lili dari Quito, lahir di Quito, Ekuador pada tahun 1618. Ayahnya seorang bangsawan kaya raya Spanyol, tetapi sayang sekali bahwa semenjak kecilnya, Mariana sudah ditinggal mati kedua orang tuanya. Hidupnya ditanggung oleh seorang kakak perempuannya yang sudah berumah tangga. Meski hidup sebagai anak yatim piatu, Mariana memiliki suatu keistimewaan adikodrati. Semenjak kecilnya, ia sudah menaruh minat besar pada hal-hal kerohanian dan kehidupan bakti kepada Tuhan. Ia rajin sekali berdoa dan mengikuti perayaan Misa Kudus. Sebelum batas waktu untuk menerima komuni suci seperti yang ditentukan aturan gereja, ia sudah diperkenankan oleh pastor paroki untuk menerima komuni suci. Ketika berusia 12 tahun, ia mengatakan kepada kakaknya niatnya untuk membentuk sebuah perkumpulan untuk mempertobatkan bangsa Jepang yang masih kafir. Niat luhur ini gagal. Sebagai gantinya, ia berniat lagi menjalani hidup bertapa di daerah pegunungan dekat Quito. Niat ini pun gagal lagi.
Kawan-kawannya mendesak ia masuk biara. Namun semuanya ini selalu saja menemui jalan buntu. Menyaksikan semua kegagalan ini, ia mulai menyadari bahwa Tuhan mempunyai suatu rencana lain atas dirinya. Tuhan lebih menghendaki agar dia tetap tinggal di rumah kakaknya sambil menjalani hidup menyendiri dalam kemiskinan, mati raga dan doa-doa. Untuk itu dengan bantuan kakaknya, ia membangun sebuah gubuk sederhana guna melaksanakan rencana Tuhan itu di bawah bimbingan seorang Yesuit sebagai pembimbing rohani dan bapa pengakuan. Dia tidak pergi kemana-mana kecuali ke gereja untuk berdoa dan merayakan misa kudus. Mati raganya sangat luar biasa. Hal ini mengkhawatirkan banyak orang di sekitarnya. Bahkan membuat mereka bertanya-tanya, mengapa bapak pengakuannya membiarkan gadis remaja ini menjalani hidup sekeras itu. Setiap hari Jumat malam, ia berbaring di dalam sebuah peti mayat seperti layaknya seorang yang benar-benar mati. Tangan dan kakinya diikat dengan rantai. Sementara itu, waktu tidurnya dalam sehari hanya 3 jam saja. Sisa waktunya dipakai untuk melakukan latihan rohani. Cara hidup ini memang aneh di mata kakaknya. Tetapi justru itulah kehendak dan rencana Allah atas dirinya. Sebagai pahalanya, Tuhan mengaruniakan kepadanya kemampuan meramal dan membuat mukjizat. Pada tahun 1645, kota Quito digetarkan oleh gempa bumi yang dahsyat disertai wabah penyakit menular yang ganas. Menghadapi bencana ini, timbullah tekad dalam dirinya untuk mengorbankan diri sebagai tebusan bagi dosa-dosa penduduk kota Quito. Tekad ini disampaikannya secara tegas kepada Tuhan. Gempa dahsyat itu berhenti. Demikian pula wabah penyakit menular itu. Sebagai gantinya, Mariana sendiri jatuh sakit dengan komplikasi berat sampai akhirnya meninggal dunia pada tanggal 26 Mei tahun 1645 dalam usianya 25 tahun. Segenap penduduk kota Quito yang selamat dari bahaya maut itu sangat sedih karena kematian Mariana. Mereka menyebut dia, bunga lili dari Quito, karena kesalehan hidupnya di tengah-tengah penduduk kota yang buruk kelakuannya. Ia digelari kudus pada tahun 1950. Santo Filipus Neri dan Santa Mariana dari Quito. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.